Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Nur Soliha, NIM 202101010105. Mata kuliah pengantar akuntansi, prodi ekonomi syariah. Oke, jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi-materi dari mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk di videonya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai hal tersebut, kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi pengertian dari Sarbanes-Oxley ACT tersebut. Nah, jadi Sarbanes-Oxley ACT tersebut merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan yang berstandar Amerika Serikat. Nah, kemudian kita masuk di hal-hal yang diatur dalam SOA. Nah, jadi di dalam SOA itu diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance yang mensyaratkan bahwa adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, serta pembatasan kompensasi eksekutif dan pembentukan komite audit yang independen. Nah, selain hal-hal itu juga, jadi diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, komite audit, dan pihak manajemen. Kemudian yang kedua, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full time bagi pelaku pasar modal. Kemudian yang ketiga, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Kemudian yang keempat, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Kemudian yang berikutnya yaitu memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud, serta mencaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi konflik of interest dan menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Oke, jadi selain itu juga ada pula beberapa perusahaan atau organisasi yang diatur oleh Sarbanes-Oxley ACT tersebut. Antara lain yang pertama yaitu perusahaan-perusahaan yang sahamnya itu telah diregistrasi berdasarkan Section 12 of the Exchange ACT of 1934. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan Sections 15D of the Exchange ACT. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses registrasi dan kantor akuntan publik yang menerbitkan laporan audit. Oke. Sekarang kita masuk di pengendalian internal. Nah, pengendalian internal kalau secara luas itu dapat diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu juga, tujuan dari pengendalian internal tersebut ada 3. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap aset, yang kedua yaitu informasi bisnis yang akurat, dan yang ketiga yaitu kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, selain itu juga ada elemen-elemen dalam pengendalian internal tersebut. Jadi memiliki 5 elemen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua yaitu penilaian resiko, yang ketiga yaitu prosedur, yang keempat yaitu pengawasan, dan yang kelima yaitu informasi dan komunikasi. Oke. Kemudian pengendalian terhadap penerimaan kas. Nah, jadi di sini biasanya perusahaan itu menerima kas dari 2 sumber utama, yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa dan pelanggan yang membayar piutangnya. Nah, jadi kas itu yang diterima dari penjualan tunai, ada kas juga yang diterima melalui cek atau giro, kemudian ada kas juga yang diterima melalui transfer dana elektronik kas. Oke. Nah, kemudian pengendalian terhadap pembayaran kas itu melalui 2 sistem. Ada sistem voucher dan juga ada sistem transfer elektronik. Oke. Materi selanjutnya yaitu sebagai berikut. Oke, untuk materi yang kedua yaitu mengenai akuntansi piutang. Nah, jadi
Jadi secara umum, piutang itu timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, jadi piutang juga ini dapat timbul ketika suatu perusahaan memberi pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel ataupun beberapa transaksi lainnya. Oke, kita masuk di klasifikasi piutang. Jadi klasifikasi piutang itu terbagi menjadi dua, ada piutang usaha dan ada juga piutang non usaha. Oke, kita masuk di bagian jenis-jenis piutang. Nah, jenis piutang itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu piutang dagang atau piutang usaha, yang kedua yaitu piutang wesel, dan yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi piutang, diantaranya yang pertama yaitu volume penjualan kredit, yang kedua yaitu syarat pembayaran penjualan kredit, yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit, yang keempat yaitu kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang, dan yang keempat yaitu kebiasaan membayar dari para langganan. Selanjutnya mengenai pencatatan piutang dan metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang, itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu jurnal penjualan, yang kedua yaitu jurnal retur penjualan, yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas, dan yang keempat yaitu kartu piutang. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu sebagai berikut. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai akuntansi aset tetap. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai lebih jauh lagi mengenai akuntansi aset tetap tersebut, kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi pengertian dari aset tetap itu sendiri. Nah, jadi aset tetap itu adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Nah, jadi karakteristik aset tetap itu yang pertama dimiliki perusahaan untuk digunakan atau bukan barang dagangan. Kemudian yang kedua itu dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama atau bukan investasi jangka panjang. Kemudian dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus operasi perusahaan atau bukan perlengkapan. Kemudian memiliki nilai yang relatif tinggi. Kemudian kita masuk di klasifikasi aset tetap. Nah, jadi klasifikasi aset tetap yang pertama itu tanah. Nah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Kemudian perbaikan tanah. Nah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan seperti tempat parkir, pagar, dan saluran air di bawah tanah. Kemudian gedung itu seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, dan juga pabrik. Kemudian harga perolehan akuntansi tetap. Nah, jadi aset tetap yang pada umumnya itu seperti tanah untuk lokasi perusahaan, kemudian pertanian dan peternakan. Kemudian ada aset tetap yang umurnya itu terbatas. Nah, jadi apabila sudah habis masa penggunaannya, itu bisa diganti dengan aset yang sejenisnya. Nah, misalnya gedung dan peralatan. Kemudian aset tetap yang umurnya itu terbatas dan apabila itu sudah masa penggunaannya itu tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, nah seperti sumber-sumber alam misalnya tambang dan juga hutan. Kemudian cara-cara untuk memperoleh aset tetap itu yang pertama yaitu dengan cara pembelian tunai, kemudian pembelian angsuran, kemudian ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, pertukaran aset yang sejenis, kemudian diperoleh dari hadiah atau donasi, kemudian aset yang dibuat sendiri. Metode penyusutan aset tetap. Jadi ada 2 metode. Yang pertama metode garis lurus, kemudian yang kedua ada metode unit produksi. Kemudian untuk konsep aset tetap. Nah, jadi menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16, jadi aset tetap itu adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, kemudian digunakan dalam kegiatan perusahaan, kemudian dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya itu cukup besar. Nah, jadi pengakuan transaksi aset tetap. Proses pengakuan aset tetap itu akan melibatkan 2 fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi pembelian dan fungsi yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Kemudian untuk pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, jadi di sini pengeluaran modal itu adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset. Nah, atau dikapitalisasi. Nah, jadi pengeluaran
Pengeluaran jenis ini akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, akan menambah efisiensi aset tetap. Dapat juga memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Kemudian akuntansi aset tetap. Nah, jadi penetapan transaksi aset tetap yang telah diakui ke dalam akun-akun yang menampung mutasi, yaitu terdiri dari yang pertama ada aset tetap yang merupakan akun yang menampung nilai perolehan aset tetap yang telah diakui. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan aset tetap yang dimana merupakan akun yang menampung jumlah akumulasi penyusutan aset tetap. Dan yang ketiga yaitu beban depresiasi penyusutan aset tetap yang dimana merupakan akun yang menampung beban periodik penyusutan aset tetap yang telah dihitung sesuai dengan metode dan aturan yang ditetapkan. Kemudian penetapan aset tetap. Nah, jadi nilai aset tetap ini dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehannya itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, kemudian mengenai pelaporan aset tetap. Nah, jadi aset tetap ini dilaporkan dalam neraca. Nah, jadi aset tetap juga ini harus dirinci menurut jenisnya. Misalnya seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, kemudian akumulasi juga ini disajikan sebagai pengurangan terhadap aset tetap, baik itu secara sendiri-sendiri menurut jenisnya ataupun secara keseluruhan. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu sebagai berikut. Untuk materi yang keempat yaitu mengenai akuntansi aset tak berwujud. Nah, jadi di sini aset tak berwujud itu adalah hak. Nah, hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Kemudian bukti pemilikan aset tak berwujud ini juga bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Nah, jadi aset tidak berwujud ini juga mungkin bisa timbul dari beberapa hal sebagai berikut. Misalkan yang pertama itu pemerintah, nah seperti hak paten, hak cipta, kemudian merek dagang, nama dagang, kemudian ada franchise. Nah, kemudian dari perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill, kemudian penjualan tertentu seperti franchise dan lease. Nah, kemudian untuk jenis dari aset tidak berwujud. Nah, jadi menurut Kieso et al. Menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis aset tidak berwujud. Nah, yang seringkali dikelompokkan menjadi 6 kategori besar. Di antaranya yang pertama yaitu aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa aset tidak berwujud itu terkait pada pemasaran untuk produk atau jasa. Jadi adalah seperti nama dagang dan merek dagang. Hak untuk menggunakan nama dagang dan merek dagang itu menurut common law secara eksklusif itu berada pada pengguna awal selama mereka terus menggunakannya. Kemudian yang kedua yaitu ada aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Nah, jadi di mana di sini aset tidak berwujud di sini terkait pelanggan dihasilkan dari hubungan perusahaan dengan pihak luar. Nah, jadi dalam hal ini termasuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Nah, jadi di sini juga perusahaan itu harus mengasumsikan bahwa nilai sisa sebesar 0 kecuali jika umur manfaat aset itu lebih pendek daripada umur ekonomisnya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. Nah, di mana di sini menjelaskan bahwa aset tidak berwujud itu yang berhubungan dengan seni itu terdapat hak cipta melindungi hak kepemilikan ini. Nah, jadi di sini hak cipta ini diberikan selama umur penciptanya itu ditambah 70 tahun. Biaya untuk memperoleh dan mempertahankan suatu hak cipta dapat dikapitalisasi. Kemudian yang keempat yaitu mengenai aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Di sini menjelaskan bahwa bentuk umum dari aset tidak berwujud itu yang berhubungan dengan kontrak adalah waralaba, yaitu lisensi, izin bangunan, hak siaran dan kontrak jasa atau pasokan yang keseluruhannya ini merupakan hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Nah, kemudian yang kelima yaitu aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Di sini menjelaskan bahwa aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi ini berkaitan erat dengan inovasi dan perkembangan teknologi. Nah, seperti halnya hak paten. Nah, jadi terdapat dua jenis
paten, yaitu paten proses dan paten produk. Nah, jadi di sini hak paten itu diberikan selama periode 20 tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan. Namun tidak termasuk biaya penelitian dan pengembangan karena kedua biaya tersebut itu harus dibebankan pada periode terjadinya. Kemudian yang keenam yaitu ada goodwill. Nah, jadi goodwill di sini adalah sisa. Jadi kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasikan, yang diakuisisi, sehingga goodwill ini hanya dapat diidentifikasi pada bisnis secara keseluruhan. Salah satu cara untuk menjual goodwill adalah dengan menjual usaha. Nah, kemudian untuk konsep biaya riset dan pengembangan. Nah, jadi di sini biaya mencari dan pengembangan dengan sendirinya itu bukan merupakan aktiva tidak berwujud, jadi akuntansi untuk biaya mencari dan pengembangan itu akan disajikan di sini. Nah, karena aktivitas mencari dan pengembangan itu sering menghasilkan pengembangan sesuatu yang dipatenkan atau diberi hak cipta seperti produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau hasil sastra. Jadi banyak sekali perusahaan yang mengeluarkan banyak uang untuk mencari pengembangan guna menciptakan produk atau proses baru, memperbaiki produk yang ada, serta menemukan pengetahuan baru yang dapat bermanfaat di masa depan. Oke, materi selanjutnya yaitu sebagai berikut. Nah, jadi untuk materi yang kelima yaitu mengenai akuntansi penggajian. Nah, jadi di sini sistem akuntansi itu adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan untuk pengelolaan perusahaan. Nah, jadi pada umumnya sistem akuntansi ini disusun untuk dapat memenuhi 3 macam tujuan, diantaranya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem, kemudian untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal, serta untuk menekan biaya klerikal untuk menyelenggarakan catatan-catatan. Unsur-unsur sistem akuntansi. Unsur yang pertama yaitu formulir, yang dimana formulir ini merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua yaitu ada jurnal, yang dimana jurnal di sini merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu buku besar, yang dimana digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Kemudian yang keempat yaitu buku pembantu, yang dimana jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar itu diperlukan rincian lebih lanjut, maka dapat dibentuk buku pembantu. Nah, yang terakhir ada laporan. Nah, jadi di mana di sini hasil akhir proses akuntansi itu adalah laporan keuangan, yang dimana dapat berupa neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan laba yang ditahan, kemudian laporan harga pokok produksi, serta laporan lainnya. Nah, jadi di sini sistem akuntansi penggajian pada perusahaan-perusahaan yang bervariasi juga ini pada umumnya itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem gaji tetap, kemudian sistem gaji tetap dengan variasi, kemudian ada sistem upah variabel. Nah, kemudian catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian dan pengupahan itu yang pertama yaitu jurnal umum. Nah, jadi dalam pencatatan gaji dan upah ini, jurnal umum itu digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kartu harga pokok produk, yang dimana catatan ini digunakan untuk mencatat upah. Nah, jadi di sini untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kartu biaya. Nah, yang dimana catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu kartu penghasilan karyawan. Nah, catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Nah, jadi penggajian pada perusahaan-perusahaan juga ini dilakukan dengan 2 cara.
untuk cara yang pertama yaitu dengan cara manual. Nah, jadi di sini untuk cara yang manual itu merupakan seluruh perhitungan gaji yang dilakukan oleh sistem secara manual yang akan dibayarkan kepada karyawan-karyawan atau jasa-jasa yang mereka berikan selama suatu periode. Nah, contohnya itu seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dimana digunakan untuk membuat daftar gaji karyawan dan menghitung gaji karyawan. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara komputerisasi. Yang dimana di sini dengan cara komputerisasi ini merupakan seluruh perhitungan gaji berupa aplikasi dan program yang akan dibayarkan kepada karyawan-karyawan atau jasa-jasa yang mereka berikan selama suatu periode. Kemudian fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yang pertama yaitu ada fungsi kepegawaian, kemudian ada fungsi pencatatan waktu, kemudian ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah, ada fungsi akuntansi dan ada fungsi keuangan. Kemudian sistem akuntansi penggajian ini terdiri dari prosedur-prosedur yang pertama, yaitu ada prosedur pencatatan waktu hadir, ada prosedur pembuatan daftar gaji, ada prosedur distribusi biaya gaji, kemudian ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, serta ada prosedur pembayaran gaji. Nah, jadi untuk dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengkajian, yang pertama itu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kemudian ada kartu jam hadir, ada kartu jam kerja, kemudian ada daftar gaji dan daftar upah, kemudian ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, kemudian ada surat pernyataan gaji dan upah, ada amplop gaji dan upah, serta ada juga bukti kas keluar. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu sebagai berikut. Oke, untuk materi yang keenam yaitu mengenai akuntansi untuk persekutuan. Nah, jadi persekutuan atau partnership ini adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, sementara pengertian persekutuan atau partnership menurut Suparwoto pada tahun 1997 halaman 1, beliau berpendapat bahwa persekutuan itu dapat diidentifikasikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha baik itu secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Kemudian ada 5 persekutuan yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama yaitu persekutuan perdagangan, yang kedua yaitu persekutuan jasa-jasa, yang ketiga yaitu persekutuan umum, yang keempat yaitu persekutuan terbatas, dan yang kelima yaitu joint stock company. Nah, kemudian ada 2 faktor akuntansi yang menjadi alasan dalam bisnis. Nah, faktor yang pertama yaitu total modal sekutu sama dengan nilai buku aset bersih yang dicatat oleh persekutuan. Nah, jadi pada saat sekutu baru masuk, nilai pasar wajar aset seperti tanah dan bangunan itu mungkin lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, jadi bonus pembantu itu menutupi selisih yang timbul antara nilai pasar wajar dengan nilai buku. Kemudian yang kedua atau faktor yang kedua yaitu pada saat persekutuan mengalami laba maka akan ada goodwill. Namun goodwill yang timbul tersebut itu tidak akan dicatat atau masuk sebagai bagian dari total modal sekutu. Nah, jadi di sini bonus tersebut itu akan menambah saldo modal para sekutu lama. Nah, jadi nilai bonus itu akan dialokasikan berdasarkan rasio laba sebelum masuknya sekutu baru. Nah, jadi di sini juga bonus untuk sekutu baru. Jadi bonus untuk sekutu baru ini biasanya timbul ketika investasi yang dilakukan oleh sekutu baru itu kurang dari besarnya modal yang akan dikreditkan di persekutuan. Oke, itulah tadi materi-materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.